Selamat sore para dewan juri yang saya hormati dan para baksu, para bunsa, para josem, para toji sekalian. Sebelum saya memulai khotbah ini, terimalah salam keimanan kita hanya dalam kebajikan dan berkenan boleh tak terlalu. Mungkin selama ini juga pengalaman saya sendiri selama menjadi umat agama Konghucu, sering ada banyak orang bilang belajar dan selalu dilatih tidakkah itu menyenangkan. Sering sekali saya mendengar kutipan ayat itu. Tetapi apakah kita sendiri tahu apakah arti belajar yang sebenarnya? Mungkin zaman sekarang kalau ditanyai apakah belajar itu, pasti orang-orang lain menjawab, ya belajar tuh duduk di depan meja, buka buku pelajaran, nah itu belajar. Kalau sekarang banyak anak muda bilang sama mamanya, "Mah, besok kalau nanti saya udah lulus SMA, saya pengen kuliah luar negeri, saya pengen sukses, saya pengen jadi orang kaya." Tapi di sini belajar itu bukan mencari itu. Belajar itu bertujuan untuk kita menjadi tahu, untuk kita menjadi bijaksana. Tetapi orang bijaksana pun, orang tahu pun belum tentu harus berhenti untuk belajar. Mereka masih butuh belajar. Seperti yang disabdakan Nabi pada Sabda Suci jilid 7 ayat 8, Nabi bersabda, "Yuk, pernahkah engkau mendengar tentang 6 perkara dengan 6 cacatnya?" Dijawab, "Belum." "Duduklah, ku beritahu kamu. Orang yang suka cinta kasih tetapi tidak suka belajar, ia akan menanggung cacat, bodoh. Yang suka kebijaksanaan tetapi tidak suka belajar, ia akan menanggung cacat, kalut jalan pikiran. Yang suka sifat dapat dipercaya tetapi tidak suka belajar, ia akan menanggung cacat, menyusahkan diri sendiri. Yang suka kejujuran tetapi tidak suka belajar, ia akan menanggung cacat, menyakiti hati orang lain. Yang suka sifat berani tetapi tidak suka belajar, ia akan menanggung sifat cacat, mengacau. Dan yang suka sifat keras tetapi tidak suka belajar, ia akan menanggung cacat, ganas." Tetapi belajar itu butuh lebih dari itu. Belajar tidak hanya membutuhkan otak untuk berpikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru, dan mulut untuk bertanya. Tetapi belajar itu membutuhkan hati yang kuat, untuk mental. Contohnya, waktu saya dulu pertama kuliah, dilepas oleh orang tua saya, dipercaya oleh orang tua saya untuk bisa kuliah di luar negeri. Pada saat itu saya stres, saya berpikir, waduh gimana ini, saya belum siap mental sama sekali. Pertama masuk, wah tugas saya buat asal-asalan. Tapi setelah itu saya mulai berpikir, kalau saya seperti ini terus, nanti nilai saya jelek dan orang tua saya akan kecewa. Nah, nanti double kecewanya. Sudah dikuliahkan mahal-mahal, tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Selain itu, belajar itu butuh kedisiplinan. Contohnya seperti anak zaman sekarang. Kalau mama bilang, "Nah, ayo cepat belajar." Si anak jawab, "Bentar mah, main PS, bentar mah, main komputer." Di sini belajar kalau tanpa kedisiplinan, kalau kita tidak bisa mengatur waktu, itu sama saja kita belum bisa yang namanya belajar. Lalu yang ketiga, belajar itu butuh ketelitian. Di sini saya mengambil satu contoh. Ada seorang ahli ekonomi dari itu bilang, "Lingkaran hitam, Pak." Begitu pula dengan beberapa pengusaha lain yang ditanya olehnya. Lalu dengan tenang si pembicara itu bilang, si ahli ekonomi itu bilang, "Ya, memang ada lingkaran hitam di situ. Tetapi tidak seorang pun menyadari jika ada selembar kertas putih yang lebar." Itulah, ketelitian itu merupakan hal yang sepele, tapi sering kita
melupakannya. Orang yang pintar tapi tidak bisa mengatur waktu, tidak mempunyai mental yang kuat, hati yang siap, kedisiplinan, itu sama saja dengan dia menyepelekan. Jadi kalau dia mempunyai IQ yang tinggi, dia pintar, dia bisa berpikir secara luas, itu sama saja dia tidak akan bisa menjadi orang yang besar. Tetapi belajar itu bukan hanya berhenti sampai di situ. Kita hidup sehari-hari, kita juga harus belajar berperan sebagai mana kita mestinya. Kita harus belajar sesuai dengan kewajiban kita. Dan di sini saya mengambil contoh belajar berperan sebagai anak dalam lingkungan keluarga, sebagai murid dalam lingkungan sekolah, sebagai umat pembucu dalam lingkungan agama, dan sebagai masyarakat yang baik dalam lingkungan sosial. Dalam lingkungan keluarga misalnya, anak harus berusaha belajar berperan sebagaimana anak mestinya. Begitu pula sebaliknya. Di dalam keluarga ini harus ada keserasian di antara keduanya. Jika tidak, maka bukan disebut keluarga namanya, karena sebuah keluarga itu membutuhkan keserasian. Saya ada sebuah contoh cerita, yaitu pada sebuah malam ya, ada anak dan ibu bertengkar. Si anak ini memaki-maki ibunya, terus langsung keluar, langsung kabur gitu dari rumah. Lalu dia jalan-jalan, lah baru sadar, waduh, aku lupa bawa dompet. Nah, kalau mau balik lagi ke rumah, gengsi kan, udah tadi marah-marah, udah kabur, masa mau kembali ke rumah. Terus si anak itu jalan-jalan, nemu warung bakmi. Si anak masuk, tapi cuma berdiri di depan pintu. Si tukang bakmi itu bilang, loh, kamu ngapa berdiri di situ? Ayo masuk. Terus anak itu bilang, aduh pak, saya tidak punya uang, saya tidak berani beli. Terus tukang bakmi itu berkata, yaudah duduk dulu, saya traktir kamu hari ini. Lalu tukang bakmi itu menghidangkan semangkuk mie untuk anak itu.